Kenapa ya strategi trading yang kelihatannya perfect banget di chart, malah bikin akun ludes? Jawabannya tuh ada di sini. Dan ini bukan soal strategi rahasia, sama sekali bukan. Ini soal matematika sederhana yang ya jadi pemisah antara trader yang bertahan sama yang ya gitu deh tersingkir dari market. Selamat datang di channel Zona Profit AI. Yuk kita langsung bongkar aja, apa sih yang sebenarnya ada di balik layar para trader pro? Anda udah jago banget nih soal smart money concepts. Udah hafal di luar kepala mana zona supply and demand. Ngeliat setup cantik dari jauh aja udah bisa. Tapi, kok aneh ya di akhir bulan portofolio tetap aja merah. Nah ini nih, ini frustrasi terbesar hampir semua trader. Dan kabar baiknya, ini bukan salah Anda 100%. Masalahnya cuma fokusnya yang salah tempat. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah nih kerangka berpikir para profesional. Pertama, kita bakal hancurin mitos soal entry sempurna. Terus, kita nyelam ke matematika brutal di balik resiko. Abis itu, kita belajar ngelihat gimana pasar saling nyambung, ngintip contekan dari para pemain raksasa, dan terakhir, kita satuin semuanya jadi satu alur kerja yang masuk akal. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kepercayaan yang paling umum, sekaligus paling bahaya di dunia trading retail. Coba deh, kita jujur-jujuran. Berapa jam sih yang kita habisin di depan chart, nyari break of structure yang valid, ngukur fair value gap sampai presisi banget, semua demi nemuin satu titik masuk ajaib yang bakal ngubah segalanya. Kita tuh terobsesi banget sama yang namanya entry, seolah-olah disitulah kunci semua profit. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau emang entry itu segalanya, kenapa trader yang win rate-nya 70% aja masih bisa bangkrut? Jawabannya simple. Karena game ini nggak dimenangkan pas kita entry. Game ini tuh dimenangkan jauh sebelum kita neken tombol buy atau sell. Sekarang kita masuk ke jantungnya trading profesional. Lupakan soal sihir-sihiran, ini murni soal angka dan disiplin tingkat dewa. Coba deh perhatiin baik-baik slide ini. Ini bukan cuma angka loh, ini tuh kisah hidup dan mati sebuah akun trading. Lihat deh, trader A, si disiplin. Dia cuma cuci koin 2% per trade. Setelah kalah 5 kali berturut-turut, dan percayalah, ini pasti bakal terjadi. Akunnya cuma kebores dikit. Sekarang, lihat trader B, si agresif. Risknya 10%. 5 kali kalah yang sama, dan boom, hampir setengah modalnya amblas. Lenyap. Dan ini dia nih pukulan telaknya. Biar bisa balik modal aja, trader B itu butuh profit sampai 68%. Gila kan? Itu udah kayak butuh keajaiban. Sementara trader A cuma butuh 10% buat pulih dan siap tempur lagi. Nah, menurut Anda, siapa yang bakal bertahan buat trading minggu depan? Jawabannya udah jelas banget kan? Konsep ini sebenarnya ada namanya probability of ruin atau probabilitas kebangkrutan. Anggap aja ini kayak hukum gravitasi di dunia trading. Makin gede resiko yang Anda ambil, makin kenceng juga daya tariknya buat ngebanting akun Anda ke tanah. Jadi, aturan 2% itu ya ibaratnya sabuk pengaman Anda. Oke, modal kita udah aman nih sekarang. Lanjut ke lapisan analisis pro berikutnya. Mereka tuh berhenti melototin satu chart doang. Ini yang namanya analisis antar pasar. Idenya simpel banget. Pasar-pasar itu saling ngobrol satu sama lain. Apa yang terjadi di pasar komoditas bisa jadi bisikan buat pasar mata uang. Pergerakan di obligasi bisa jadi sinyal buat pasar saham. Semuanya nyambung. Nih contoh klasiknya. Australia itu kan raksasa komoditas, terutama emas. Jadi kalau seorang pro mau trading dolar Australia atau AUD, chart pertama yang dia lihat mungkin bukan AUD/USD, tapi justru chart emas. Kalau emas lagi naik kenceng, itu jadi semacam konfirmasi tambahan buat nyari posisi beli di AUD. Masuk akal kan? Nah, gimana kalau saya bilang, Anda bisa ngintip contekan dari para pemain terbesar di pasar. Dan ini 100% legal. Inilah gunanya laporan COT atau Commitment of Traders. Jadi, setiap minggu, laporan ini keluar dan nunjukin posisi beli atau jual dari para hedge fund, bank-bank investasi, dan institusi raksasa lainnya. Ini bukan opini ya, ini data keras tentang di mana uang pintar itu ditaruh. Di dalam laporan itu, nggak usah pusing sama istilah-istilah rumit. Fokus aja ke satu kelompok, large speculators. Nah, mereka ini para hedge fund. Mereka trading bukan buat iseng-iseng, tapi buat nyari untung miliaran dolar. Jadi, kalau mereka rame-rame beli suatu aset, itu sinyal yang kuat banget.
Data ini bisa diubah jadi semacam indeks sentimen, dan disinilah keajaibannya. Waktu indeks ini udah mentok di titik ekstrim, entah itu 100, yang artinya semua orang optimis banget, atau 0, semua orang pesimis banget, itu justru lampu merah. Tandanya pasar udah terlalu sesak di satu sisi, dan ini sering banget jadi sinyal awal bakal ada pembalikan harga yang besar. Oke, sekarang waktunya kita satuin semua kepingan puzzle ini. Kita rakit jadi sebuah alur kerja yang bisa mengubah segalanya. Jadi, ini poin utamanya. Seorang profesional itu mulainya dari gambaran besar. Apa kata COT, gimana korelasi pasarnya, dari situ mereka bikin bias atau arah pandang. Terus, langkah kedua yang nggak bisa diganggu-gugat, risiko. Berapa modal yang siap saya ikhlaskan kalau salah? Nah, baru deh sebagai langkah paling terakhir, mereka buka chart buat nyari entry yang sejalan sama bias dan rencana risiko tadi. Coba perhatiin deh, pola chart dan sinyal entry itu datangnya belakangan, setelah analisis tingkat tinggi dan rencana risikonya matang. Ini benar-benar ngebalikin 180 derajat cara pikir kita sebagai trader retail kan? Kita biasanya diajarin cari setup di chart dulu, baru mikirin yang lain. Para pro, mereka bangun fondasinya dulu, baru cari pintu masuknya. Kutipan ini benar-benar jadi inti dari semuanya. Tujuan pertama kita dalam trading itu bukan buat selalu benar. Bukan. Tujuannya adalah memastikan kita masih punya modal buat trading lagi besok. Bertahan itu sendiri udah sebuah kemenangan. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba deh renungkan sejenak. Selama ini, Anda memperlakukan trading sebagai bisnis untuk bertahan hidup? Atau sebagai skema cepat kaya? Apakah Anda main untuk tidak kalah? Kayak seorang profesional yang lindungin modalnya mati-matian? Atau main untuk cepat menang? Kayak penjudi yang ngejar satu kali jackpot? Percayalah, pergeseran cara berpikir inilah yang nentuin nasib akun trading Anda ke depannya.